Dan pihak kepolisian harus tahu musuh kami ini Jokowi, bukan anda semua pihak kepolisian. Rakyat turun protes Jokowi, bukan Kapolri atau Kapolda. Jadi seharusnya Jokowi lah yang berhadapan langsung dengan kita, bukan anda semua gitu loh. Jadi lawan kami jelas, musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi, presiden yang harus segera ditangkap dan diadili, yang harus segera dilengsarkan, yang harus diturunkan karena sudah bikin hancur konstitusi kita, sudah menciptakan pemilu sampah, dan sudah menciptakan pemilu yang ugal-ugalan, brutal, amburadul. Maka dari itu seluruh Indonesia dan pihak kepolisian harus tahu musuh kami ini Jokowi, bukan anda semua pihak kepolisian. Polisi dengan rakyat adalah saudara, TNI dengan rakyat adalah saudara. Musuh kita adalah ketidakadilan rezim Jokowi yang menciptakan pemilu sampah. Maka dari itu saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, kita minta turunkan Jokowi, lengsarkan Jokowi, maskulkan Jokowi. Jokowi harus mundur sebagai Presiden Republik Indonesia karena sudah tidak layak lagi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita pecat Jokowi tanpa masalah. Setuju? 1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. B. Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka sebanyak 96.214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD sebanyak 27.040.878 suara. Dinyatakan KPU 02 pemenang apa? Respon abang dari Lawan. Kita jangan berandai-andai. Kita jangan berandai-andai. Kita tunggu, kita kawal di sini, kita berikan dukungan moral. Saya yakin KPU takut sebenarnya akan membuat keputusan ini. Nurani mereka tidak bisa dibohongi. Betul. Maka gunakan nuraninya. Kalau memang ini curang, maka angkat bendera putih, menyerah dan tidak mengumumkan hasil itu. Mengakui bahwa telah Tadi kita memang belum bisa memastikan apakah ini ada kesalahan atau tidak, tapi kita akan putarkan sekali lagi supaya narasumber kita juga bisa mendengar bersama ya. Apakah selama pembacaan ini ada yang janggal atau ada yang salah? Coba kita putarkan lagi pernyataan dari Ketua KPU RI Hasyim Asyari berikut ini. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2024, tanggal 22 Maret tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2, Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta, menetapkan 1. Bapak Ibu sekalian, ini masih berita acara ya, nanti yang jadikan ukuran mulai jam berapa bisa mendaftarkan itu nanti ketika pembacaan SK. 1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.407. Mbak Titi, saya langsung ke Anda ini, Mbak Titi, yang tentunya kan terus mengawasi bagaimana KPU ini bekerja dalam pemilu 2024 ini, Mbak Titi. Ketika seorang ketua KPU Hasyim Asyari di awal sudah salah begitu, menyebutkan tanggal hari ini yang seharusnya 20 Maret disebutkan 22 Maret. Anda melihatnya seperti apa sebenarnya? Apa yang terjadi nih, Mbak Titi? Ya, ini kan memang konsekuensi dari sesuatu yang mepet atau injury time, ada potensi kesalahan atau ketidakcermatan teknis itu menjadi akhirnya tidak terhindarkan.
Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika prosesnya terlalu mepet dengan batas, akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk melakukan pencermatan secara optimal. Ini baru pertama kali di dalam sejarah kita melakukan rekapitulasi, KPU itu men-skors pembacaan penetapan hasil. Jadi, Mohon maaf Mbak Titi, mic-nya juga ada masalah. Ya. Ini bukan karena mepet ya, tapi karena durasi kita sudah panjang. Kita Iya, ganti iya, dulu. iya, iya. Oke, silakan Oke. diulang Mbak Titi. Di dalam selama saya mengikuti ya, saya mengikuti langsung di KPU itu sejak 2014 di kantor KPU. Ini baru pertama kali proses pembacaan penetapan hasil pemilu itu dilakukan skors di tengah jalan. Kalau kita dengar tadi kan kesalahan penyebutan tanggal Ya. 22 Maret begitu ya. Kalau di pengadilan ya Pak Henry kita bisa lakukan renvoy misalnya kan, menyebutkan saya koreksi dan nanti akan perbaiki di dalam dokumennya begitu. Tapi ini kalau sampai diskors dan diperbaiki, saya duga bukan hanya soal tanggal, Bukan hanya tapi soal tanggal. ada hal yang lebih substansial atau krusial lainnya yang perlu diperbaiki. Tapi ini memang menjadi tantangan ketika proses terbuka, dibuka dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira ilustrasi hari ini juga akan dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi nanti Oke. ketika bersidang. Nah, apa yang terjadi mungkin sepele, tetapi publik akan punya penilaiannya tersendiri soal tadi. Salah satu prinsip penyelenggara pemilu itu adalah profesional. Baik. Profesional itu dia harus mengindikasikan kepastian hukum, Ya, ketertiban, profesional di dalam bekerja. Nah, ini kan wajar kalau kemudian ada keraguan karena ini puncaknya. Iya. Ini adalah proses di mana semua orang menunggu. Makanya pembelajarannya adalah jangan pernah melakukan sesuatu injury time. Termasuk juga kepastian dan ketepatan prosedur ya. Baik. Janjinya jam 20 bergeser terus. Apalagi ini kan yang diundang hadir itu bukan orang sembarangan. Iya. Petinggi juga ikut menyaksikan, tetapi yang paling penting publik seluruh Indonesia melihat. Oke. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada malam yang barokah di bulan Ramadan ini. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sabar, dan nikmat selamat dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Maha Kuasa. Liridho'illahi wa syafati Rasulullah wa lakum sholihah bi barakati al-Fatihah.